Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu dalam pembelajaran kimia SMK kelas 10. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya. Amin. Semoga dengan doa kalian ini, kalian bisa lebih mudah untuk memahami materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan. Kompetensi dasar yang akan dicapai pada pertemuan kali ini 3.4 yaitu menganalisis proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari. 4.4 mengintegrasikan proses pembentukan ikatan kimia pada beberapa senyawa dalam kehidupan sehari-hari dengan elektron valensi atom-atom penyusunnya. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian ikatan kovalen dengan kalimatnya sendiri melalui diskusi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3 di antara dua unsur non-logam melalui diskusi kelompok yang dituangkan dalam lembar kerja peserta didik. Yang ketiga, peserta didik dapat menggambarkan rumus Lewis untuk pembentukan molekul kovalen sederhana yang memiliki ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. Yang keempat, peserta didik dapat menyajikan hasil pengamatan ikatan kovalen yang terjadi pada beberapa senyawa beserta namanya. Sekarang coba perhatikan gambar di depan. Di sana ada gambar bujangan dan juga pengantin baru. Bandingkan mana yang lebih stabil. Stabil di sini yang paling nyaman, yang bahagia. Nah, kira-kira yang mana dari dua gambar ini? Ya, tentunya yang pengantin baru ya. Sebelumnya sudah kita pelajari materi tentang ikatan kimia pada subikatan ion dan kestabilan unsur. Nah, di sini ada dua contoh senyawa yang berikatan kimia. Ada contoh ikatan ion, yaitu NaCl, dan juga contoh ikatan kovalen, yaitu CH4. Ikatan ion sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu tentang ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen yaitu ikatan yang terjadi karena pemakaian pasangan elektron secara bersama oleh dua atom yang berikatan. Kalau kemarin di ikatan ion, unsurnya itu ada logam dengan non-logam. Kalau di ikatan kovalen, ciri-cirinya yaitu unsurnya dua-duanya harus non-logam. Jadi tidak ada proses serah terima elektron di sana, tapi non-logam ini dia ingin menerima elektron. Non-logam yang satunya lagi juga sama ingin menerima elektron ya. Lalu bagaimana caranya supaya kedua unsur tersebut bisa mencapai kestabilan? Maka dengan cara elektronnya digunakan bersama untuk berikatan. Nah, ciri yang ikatan kovalen yang lain yaitu terjadi karena pemakaian bersama pasangan elektron. Kemudian ciri yang ketiga memiliki keelektronegativan yang kecil ya. Ini ciri-ciri dari ikatan kovalen. Peta konsep ikatan kovalen. Ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektronnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ikatan kovalen tunggal. Yang kedua, ikatan kovalen rangkap 2. Dan yang ketiga, ikatan kovalen rangkap 3. Ikatan kovalen tunggal artinya ada satu pasang elektron bersama atau ada dua elektron yang digunakan bersama untuk berikatan. Ikatan kovalen rangkap 2 berarti ada dua pasang elektron bersama.
Ikatan kovalen rangkap 3 berarti ada 3 pasang elektron bersama atau ada 6 elektron yang digunakan bersama untuk berikatan. Ikatan kovalen berdasarkan kepolaran ikatannya terbagi menjadi 2, yaitu ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen nonpolar. Sedangkan berdasarkan asalnya, ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen koordinasi. Untuk dua materi ini, kovalen polar nonpolar dan ikatan kovalen koordinasi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya ya. Kita akan bahas ikatan kovalen berdasarkan jumlah pasangan elektronnya. Yang pertama yaitu ikatan kovalen tunggal. Artinya ada satu pasang atau ada 2 elektron yang digunakan bersama untuk berikatan. Contohnya, proses pembentukan ikatan kovalen tunggal pada senyawa Cl2. Nomor atom Cl-nya yaitu 17. Kita jawab dulu bersama-sama. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan yaitu buat dulu konfigurasi elektronnya. Konfigurasi sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya. Di sana ada senyawa Cl2. Berarti Cl-nya ada 2. Nah, kita buat konfigurasi dari 17 Cl. Masih ingat konfigurasinya gimana? 2, kemudian 8, 7. Elektron valensinya berapa? 7. Masih ingat ya, elektron valensi itu apa? Elektron yang berada pada kulit paling luar. Atau kalian lihat saja angka paling ujungnya, berarti itu dia elektron valensinya. Nah, karena di sini valensinya 7, supaya Cl ini stabil jadi 8 atau dia memenuhi kaidah oktet, dia kurangnya berapa elektron? Dia kurangnya 1. Nah, berarti Cl ini dia perlu 1 elektron supaya bisa mencapai kestabilan. Cl yang satu lagi juga sama, dia perlu 1 elektron. Kalau sudah dibuat titik elektronnya, kita gambarkan struktur Lewisnya. Cl-nya kan tadi ada 2, Cl yang pertama ditambah Cl yang kedua. Tuliskan, Cl-nya kan ada 7 titik elektron karena valensinya juga 7. Kita tuliskan 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cl yang satunya lagi juga sama, ada 7 titik elektron ya. Nah, supaya mencapai kestabilan 8, dia kan kurangnya 1 elektron. Maka kita ikatkan 1 elektron di Cl yang sebelah kiri untuk berikatan dengan 1 elektron di Cl yang sebelah kanan. Sehingga jadilah struktur Lewisnya seperti ini. Sekarang Cl yang kiri sudah 8. Hitung saja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cl yang kanan juga sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini yang di tengah itu yang dimaksud dengan ikatan kovalen. Elektronnya digunakan bersama untuk berikatan. Jadi sekarang Cl yang kiri dan kanan sudah stabil jadi 8. Atau sudah sesuai dengan kaidah oktet. Ya. Nah, kalau sudah kita buatkan garis ikatannya. Karena ikatan kovalen itu harus ditandai dengan garis ikatan atau tangan ikatan. Satu tangan ini dia ada 2 elektron. Berarti ini 1 dan 2. Atau ada sepasang elektron. Ingat ya, di ikatan kovalen yang dibicarakan adalah pasangan. Sepasang elektron. Artinya ada 2 elektron di sana yang digunakan untuk berikatan. Nah, ini struktur molekul dari Cl2. Kemudian ini rumus molekulnya Cl2. Cl2 namanya yaitu klorin. Ini yang dimaksud dengan ikatan kovalen tunggal. Ada 1 tangan ikatan atau ada sepasang elektron yang digunakan untuk berikatan. Lanjut yang berikutnya yaitu ikatan kovalen rangkap 2. Artinya ada 2 pasang atau ada 4 elektron yang digunakan bersama. Contohnya, proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 pada senyawa O2 atau oksigen dengan nomor atomnya itu yaitu 8 ya. Sama caranya dengan yang tadi. Kita buat dulu konfigurasinya. O2, ada atom O dalam senyawanya yaitu ada 2. Nah, kita buat dulu 8O, 8O. Konfigurasinya bagaimana? Masih ingat? 2, kemudian
6. Nah, elektron valensinya berapa? Valensinya yaitu 6. Supaya dia stabil jadi 8 atau memenuhi kaidah oktet, maka O ini kekurangan berapa elektron? Berarti dia perlu 2 elektron untuk mencapai kestabilan. Berarti O punya 6 titik elektron. Kita buat dulu struktur Lewis dari O2. O yang pertama titiknya 6, O yang kedua juga sama titiknya 6. Untuk stabil jadi 8, maka masing-masing O ini mereka kekurangan 2 elektron. Ya sudah, tinggal ikatkan saja 2 elektron di kiri dengan 2 elektron di O yang kanan. Jadilah struktur Lewisnya seperti ini. Ini yang di tengah itu artinya dia ikatan kovalen rangkap 2 atau di sana ada 2 pasang elektron yang digunakan bersama untuk berikatan. O yang kiri sekarang sudah 8. Ini dibedakan ya, titik elektron di O yang kiri menggunakan tanda titik elektron yang di O sebelah kanan menggunakan tanda silang. Jadi bisa dibedakan, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang kanan juga sama jadi 8. Jadi sekarang masing-masing O-nya sudah stabil sesuai dengan kaidah oktet. Sehingga struktur molekul O-nya seperti ini. O rangkap 2O dan rumus molekulnya yaitu O2 atau kita beri nama oksigen. Selanjutnya yang terakhir, ikatan kovalen rangkap 3. 3 pasang atau ada 6 elektron yang digunakan bersama. Contohnya, proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 3 pada senyawa N2. Yaitu nitrogen dengan nomor atom 7. Sama ya caranya, buat dulu konfigurasi N7, maka konfigurasinya 2, kemudian 5. Valensinya berapa? Valensinya yaitu 5. Supaya stabil jadi 8, maka N ini kurang berapa elektron? Kurangnya yaitu 3. Nah, sekarang kita tuliskan struktur Lewis dari N. Karena N valensinya 5, maka kita tuliskan titiknya 5. 1, 2, 3, 4, 5. N yang satu lagi juga sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang kita buatkan N yang kiri kan kurang 3 elektron, N yang kanan juga sama kurang 3. Maka 3 elektron di N yang kiri gunakan berikatan dengan 3 elektron di N yang kanan. Sehingga jadilah struktur Lewisnya seperti ini. Nah, yang di tengah ini itu ikatan kovalennya. Elektronnya digunakan bersama untuk berikatan. Sekarang masing-masing N-nya sudah punya 8 elektron atau sudah sesuai dengan kaidah oktet. Ini struktur molekul dari N2, N rangkap 3N. Ini ya yang dimaksud dengan ikatan kovalen rangkap 3. Rumus molekulnya yaitu N2, namanya yaitu nitrogen. Sampai sini materi yang bisa Ibu jelaskan bisa dipahami ya, gampang. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Ibu akan berikan kuis. Soalnya yaitu jelaskan proses pembentukan ikatan kovalen pada senyawa CO2. Ya, kalian gambarkan ikatan kovalennya dari CO2. Berdasarkan contoh yang tadi sudah Ibu jelaskan. Mudah-mudahan bisa dipahami ya materi pembelajaran pada pertemuan hari ini.